Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Erna Damayanti, yang kedua adalah Sri Rahayu, yang ketiga adalah Adinda Robiatul Adawiyah, dan yang keempat adalah Ali Mujahidur Ridho. Di sini yang akan kami bahas itu ada 7 macam persoalan. Yang pertama adalah teori konflik, yang kedua adalah konflik antar sosial dan antar generasi, yang ketiga adalah bentuk konflik berdasarkan sifat pelaku, yang keempat adalah faktor penyebab konflik, yang kelima adalah dampak konflik baik positif maupun negatif, yang keenam adalah cara mengatasi konflik, dan yang terakhir yaitu contoh studi kasus konflik sosial pertanian. Teori konflik. Yang pertama adalah teori negosiasi prinsip. Artinya adalah, teori ini memegang bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah melancarkan segala pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. Jadi di sini pada prinsip negosiasi akan melakukan suatu musyawarah atau kesepakatan untuk menciptakan suatu hal yang menguntungkan di antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah teori identitas berasumsi, yaitu teori konflik yang disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah sasaran yang ingin dicapai. Pada teori ini, sasaran yang dicapai adalah melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut, sehingga akan terbangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu konflik antar kelas sosial dan konflik antar generasi. Konflik antar kelas sosial adalah konflik yang umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing kelas sosial. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Karl Marx, yaitu konflik antara kelas borjuis dan proletar atau buruh. Yang kedua yaitu konflik antar generasi. Konflik antar generasi bisa terjadi adanya benturan nilai dan kepentingan antara generasi yang satu dengan generasi yang lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Pertama, konflik terbuka. Konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya yaitu konflik antara negara Palestina dan Israel. Yang kedua yaitu konflik tertutup. Konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan antar perorangan. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik atau istimewa, karena tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan pandangan dan pendirian tersebut akan menimbulkan perasaan amarah dan benci yang apabila tidak ada kontrol terhadap emosional, kelompok akan terjadi konflik. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Pola kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak sama. Setiap individu dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Apabila tidak terdapat rasa saling pengertian dan menghormati perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan faktor ini akan menimbulkan terjadinya konflik sosial. Lanjut. 3. Bentrokan kepentingan.
Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. 4. Perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan proses-proses sosial di dalam masyarakat. Maka akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu dampak konflik. Dampak konflik di sini memiliki dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif, dampak mempererat persatuan kelompok. Yang kedua, meningkatkan prestasi kelompok asal. Yang ketiga, mempermasalahkan yang subur bagi terjadinya perubahan sosial. Dan yang terakhir, memfasilitasi tercapainya kesepakatan atas berbagai kepentingan. Yang negatif, terjadinya ketidakadilan dan solusi yang digunakan seringkali distrukturi seperti weight loss, solution, peperangan, dan ekstremis. Yang terakhir, penyelesaian masalah secara destruktif semakin terbuka sehingga memperkeruh. Adapun cara-cara mengatasi konflik. Yang pertama, jalan buntu. Suatu masalah yang selesai tanpa ada kekerasan dikarenakan kesadaran dari masing-masing pihak yang tidak menginginkan terjadinya risiko fatal jika masalah ditujukan. Yang kedua, konsultasi. Bentuk akomodasi yang dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berselisih di dalam satu forum. Yang ketiga yaitu toleransi. Bentuk akomodasi di mana kedua belah pihak yang saling menghormati agar terciptanya kedamaian. Dan yang terakhir, keputusan mayoritas. Penyelesaian konflik dengan cara mengambil suara banyak atau biasa disebut dengan voting. Dan yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus konflik pertanian. Yang pertama, minimnya pemahaman di sektor pertanian. Yang kedua, masyarakat menyukai produk pertanian dari swalayan. Yang ketiga, masyarakat lebih suka produk pertanian impor. Yang keempat, banyak petani beralih profesi. Yang kelima, petani gemar menjual lahan pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.